di podcast Ngobrol Filsafat Bahasa bareng aku, Nabila Izzat Rahmadina dan aku, Nurul Rahmawati. Kita bakal nemenin teman-teman bahas topik yang katanya berat, tapi sebenarnya seru banget untuk dipelajari, yaitu konsep dasar filsafat bahasa. Nah, betul banget. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang pengertian, ruang lingkup, dan manfaat filsafat bahasa. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, jadi Nurul, sebelum jauh-jauh bahas manfaatnya, sebenarnya apa sih filsafat bahasa itu? Nah, pertanyaan yang bagus, Bill. Secara sederhana, filsafat bahasa itu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat bahasa, mulai dari asal-usul, fungsi, struktur, sampai hubungan antara bahasa, pikiran, dan juga realitas. Wah, berarti nggak cuma bahas tata bahasa atau kosakatanya aja ya? Tapi lebih ke makna di balik bahasa itu sendiri gitu. Nah, tepat banget, Bill. Bahkan Wittgenstein, salah satu tokoh penting dalam filsafat bahasa, pernah bilang kayak gini: batas-batas bahasaku adalah batas-batas duniaku. Yang artinya cara kita memahami dunia sangat tergantung pada sejauh mana kita memahami bahasa. Wah, keren banget sih. Jadi lewat bahasa kita sebenarnya lagi memahami diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita ya? Nah, bener banget, Bill. Oh iya, kalau ngomongin ruang lingkupnya, apa aja sih yang ada di dalam filsafat bahasa? Nah, ada beberapa bidang utama nih. Yang pertama itu ada semantik, yaitu merupakan kajian makna. Di sini dibahas gimana kata dan kalimat bisa punya makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Oh, misalnya kata ringan bisa berarti bobotnya kecil, tapi juga bisa berarti tidak parah kayak sakit ringan gitu. Iya, contoh yang pas banget. Yang kedua ada pragmatik, yaitu studi tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Misalnya gimana maksud pembicara bisa berbeda tergantung situasi dan hubungan antar penutur. Oh, terus apa aja sih? Nah, ada juga yang ketiga, yaitu tentang struktur dan simbolisme bahasa, yang dimana mencakup sintaksis dan sistem tanda yang kita pakai untuk berkomunikasi. Oh, jadi bisa dibilang filsafat bahasa itu luas banget ya? Jadi maknanya, makna konteks sampai struktur bahasa juga. Nah, betul banget, luas, tapi menarik karena semuanya berujung dari satu hal, yaitu bagaimana bahasa membantu cara kita berpikir dan memahami dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Nah, ngapain sih kita belajar filsafat bahasa? Apa sih manfaatnya buat kita? Nah, tentunya manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Karena yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karena kita akan jadi terbiasa mempertanyakan makna dan maksud di balik setiap kata gitu. Wah, iya, kayak nggak gampang ya percaya begitu aja sama ucapan orang. Jadi kita bisa lebih reflektif gitu ya. Nah, betul. Lalu yang kedua itu ada membantu memahami komunikasi manusia. Jadi kita itu akan lebih peka terhadap konteks dan niat pembicara. Nah, ini penting banget buat manfaatnya, apalagi kalau sering diskusi atau debat. Nah, iya dong. Lalu yang ketiga juga ada memberikan dasar kuat bagi ilmu bahasa dan sastra. Banyak teori linguistik modern itu lahir dari pemikiran filsafat bahasa loh. Nah, dan terakhir tentu saja bikin kita lebih sadar bahwa bahasa itu bercermin cara kita berpikir. Jadi bukan cuma alat ngomong, tapi juga cara kita memahami biar lebih realistis aja. Betul. Nah, jadi kesimpulannya, filsafat bahasa itu bukan hanya teori yang rumit, tetapi juga merupakan refleksi tentang bagaimana kita berbahasa dan berpikir. Setuju banget, karena lewat bahasa kita bukan cuma berkomunikasi, tapi juga membentuk makna dan memahami lebih hidup. Wah, ngobrolnya seru banget ya hari ini. Terima kasih buat sobat-sobat atau teman-teman bahasa yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya, karena kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik dari ini. Sampai jumpa di Ngobrol Filsafat Bahasa selanjutnya.